Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tira Susianti dengan NIM 2038006 dari Prodi Pendidikan IPS Universitas Pasir Pengarayan. Adapun video pembelajaran kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Demokrasi dan HAM dengan dosen pengampu Bapak Rian Prayogi MPD. Adapun materi pada pertemuan kali ini yaitu mengenai hak kebebasan berpendapat di Indonesia. Sedangkan tujuan pembelajarannya yaitu untuk yang pertama untuk mengetahui definisi dari kebebasan berpendapat, yang kedua mengetahui dasar hukum dari kebebasan berpendapat, yang ketiga untuk mengetahui prinsip kebebasan berpendapat, yang keempat untuk mengetahui pentingnya kebebasan berpendapat, dan yang kelima yaitu hak kebebasan berpendapat di Indonesia. Definisi kebebasan berpendapat. Sebelum memahami tentang apa yang dimaksud dengan kebebasan berpendapat, maka terlebih dahulu kita harus memahami pengertian dari kebebasan dan juga pengertian dari pendapat. Nah, kebebasan dalam bahasa Inggris yaitu freedom. Dari kata freedom ini dapat kita tarik kata dasar yaitu free, di mana memiliki arti bebas. Jika kita melihat pada pengertian dasarnya, kebebasan ini adalah secara umum dimasukkan dalam konsep filosofi politik dan mengenai kondisi di mana individu memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai dengan keinginannya. Sedangkan kata pendapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pikiran atau anggapan, atau dalam kata lain, pendapat adalah buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal. Dari dua pengertian tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak atau bahkan kewajiban yang dimiliki oleh setiap individu untuk mengemukakan apa yang menjadi buah pemikirannya secara bebas dan tidak melanggar konstitusi. Dasar hukum kebebasan berpendapat di Indonesia. Kebebasan berpendapat memiliki dasar hukum yang telah diatur dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Prinsip kebebasan berpendapat. Terdapat beberapa prinsip dalam penerapan kebebasan berpendapat. Di antaranya, 1. Kita semua manusia harus bebas dan dapat mengekspresikan diri untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi serta ide dan gagasan tanpa batas. Yang kedua, kita berbicara secara terbuka dengan sopan tentang segala macam perbedaan manusia. Yang ketiga, kita semua berhak atas kehidupan pribadi, tetapi harus menerima pengawasan jika itu adalah demi kepentingan publik. Yang keempat, kita harus mampu melawan penghinaan pada reputasi kita tanpa mengganggu dan membatasi perdebatan yang sah. Pentingnya kebebasan berpendapat. Hak kebebasan berpendapat sangat membutuhkan perlindungan dan pemenuhan. Jika hak kebebasan berpendapat dijamin perlindungan dan pemenuhannya, maka orang-orang yang ingin mengeluarkan pendapatnya tidak akan merasa takut dan sungkan untuk mengeluarkan pendapat, karena mereka akan mendapatkan perlindungan pada saat mengeluarkan pendapat. Butuh kesadaran agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Setiap orang berhak atas hak yang dimilikinya, dan setiap orang juga berhak menghargai dan menghormati hak yang dimiliki oleh orang lain. Orang yang mengeluarkan pendapatnya tidak boleh asal dalam mengeluarkan pendapat, tidak boleh sembarangan dan menjelek-jelekkan orang lain, karena sebebas-bebasnya hak untuk berpendapat tetap ada batasan dan aturannya.
Walaupun kita mendapat perlindungan saat mengeluarkan pendapat, kita juga harus tahu batasan-batasannya dan aturan-aturan saat mengeluarkan pendapat. Jika kita ingin mengeluarkan pendapat di media sosial, maka kita harus mempertimbangkan baik-baik, jangan sampai merugikan orang lain. Kita harus memikirkan baik dan buruknya, dan jangan hanya berpikir pendek. Kita harus memikirkan dampak apa yang ditimbulkan jika kita mengeluarkan suatu pendapat di media sosial. Dan kita juga harus menghargai serta menghormati satu sama lain hak yang kita miliki agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Kebebasan berpendapat di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya Indonesia merupakan negara hukum, yang mana tentu saja memiliki peraturan untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Salah satunya adalah hak kebebasan berpendapat yang dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia tanpa memandang suku, ras, maupun agama. Partisipasi masyarakat dalam mengemukakan pendapatnya sudah dipandang cukup tinggi karena saat ini Indonesia merupakan negara yang demokratis dalam segala bidang. Saat ini warga negara secara sah dapat mengemukakan apa yang ada di dalam pikirannya untuk mengkritik setiap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah serta lembaga negara, sehingga kebijakan tersebut dapat dikontrol sesuai dengan tujuan dari kebijakan publik tersebut. Dengan demikian bukan berarti kita bebas dalam mengeluarkan apa yang kita pikirkan. Karena di Indonesia, kebebasan berpendapat harus dilakukan dengan tanggung jawab dan sesuai dengan norma yang berlaku. Kesimpulan yang dapat diberikan terkait dengan hak kebebasan dalam menyampaikan pendapat sebagai upaya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan hal yang patut diperhatikan. Perhatian yang diberikan terhadap hak menyampaikan pendapat bisa digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kreativitas dan partisipasi publik yang pada akhirnya dapat berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kecerdasan tidak hanya diukur dengan seberapa banyak warga negara bisa menikmati sistem pendidikan konvensional, melainkan tingginya atensi dan partisipasi publik merupakan hal yang harus diperhatikan. Adapun saran terkait kebebasan berpendapat ini adalah sebagai berikut. Walaupun terdapat hak kebebasan dalam mengemukakan pendapat, bukan berarti kita bebas dalam mengeluarkan apa yang kita pikirkan. Segalanya harus disesuaikan dengan norma yang berlaku agar dapat bermanfaat dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Demikianlah video pembelajaran mengenai hak kebebasan berpendapat di Indonesia. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan jangan lupa bergabung di Prodi Pendidikan IPS Universitas Pasir Pengarayat. Wassalamualaikum.